Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi SWIFT yang sudah include dengan soalnya. Aplikasi ini bisa didapatkan dari link yang sudah diberikan oleh ketua acara ini. Di sini saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal menginstal. Aplikasinya adalah begini, 1, 2, 3, 4, dan yang akan kita install adalah bagian SWIFT AMBK MTS AMNES 2024 yang sudah include dengan soalnya. Untuk menginstalnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita langsung double klik aplikasi ini, atau yang kedua dengan klik kanan dan klik di open atau jalankan sebagai administrator. Ini tinggal kita klik. Coba klik. Nah, akan muncul jendela baru. Di sini kita langsung install, atau kita bisa ubah destination foldernya, bisa ke C atau yang lainnya. Tapi saya sarankan untuk tetap kita taruh di C, jangan ke yang lain, demi keamanan tetap. Tapi kita coba, kita install di lainnya, di yang lain. Kita browse, kita taruh di F misalkan, dan di F tidak boleh di dalam folder, tapi kita klik yang di drive-nya, klik OK, lalu install. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Proses ini tergantung dari spesifikasi komputer kita. Oke, di sini sudah selesai. Maka akan muncul jendela baru lagi. Kita ikuti sesuai dengan arahan yang ada di CMD ini. Pilih satu, press no di pertanyaan selanjutnya. Press NK to continue. Kita tekan sembarang di keyboard. Misalkan kita tekan spasi. Nah, di sini kita harus tekan angka 1 pada keyboard. Enter. Kita tunggu, lalu tekan sembarang tombol pada keyboard. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ini tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di PC kita masih belum disetting IP address-nya. Kita keluarkan dulu. Di sini kita bulan, stop, lalu wait. Nah, untuk mengubah IP, kita harus masuk di network connection. Caranya adalah kita bisa klik kanan pada jaringan ini, klik kanan, network connection. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melalui ketika sudah selesai menginstal, maka muncul shortcut baru sebanyak 4. Ini yang pertama, CVT control, yang kedua adalah CVT admin, yang ketiga CVT soal, yang keempat CVT tweaks. Kita pindahkan dulu di sini. Nah, untuk mengubah IP, kita bisa klik yang bagian 4. Di sini saya menggunakan Microsoft Windows 11 Pro. Nah, untuk masuk di network connection, kita pilih angka di sini, ketik angka 10 sesuai di daftar ini, angka network connection. Setelah kita ketikkan 10, tekan enter. Maka otomatis diarahkan ke settingan network connection. Karena di sini saya tidak tersambung kepada hub, maka kita bisa menggunakan VirtualBox.
Kita pakai hotsnya yang pada VirtualBox. Kita klik kanan, Properties, Internet Protocol versi 4. Nah, di sini kita ubah menjadi 1.0 dan 199. Klik OK. Dan OK, kita keluarkan. Kita coba lagi membuka dengan menekan double klik pada satu GPT control. Nah, ini jalan. Yang bagian Apache di sini error. Kenapa? Karena di sini ada, nah ini, port 80 itu sudah dipakai. Bagaimana untuk supaya kita bisa memakai port 80? Maka kita harus mematikan aplikasi yang memakai port 80 tersebut. Caranya adalah kembali ke trik yang tadi, yang ini, kita pilih yang nomor 8. Atasi error port 80 in use. Kita pilih tekan 8, lalu keyboard, lalu enter. Nah, yang memakai port 80 itu ada dua. Ini dan ini. Ini otomatis akan di-close. Sukses. Kita kembali ke SAMPP, kita klik start. Nah, berhasil. Jadi untuk menjalankan CPT ini kita hanya membutuhkan dua ini, Apache dan MySQL. Untuk masuk ke settingan CPT, kita bisa klik admin. Nah, sudah masuk. Ini untuk tampilan pada klien, dan untuk admin kita bisa ketikkan 192.168.0.199/wp strip admin, huruf kecil semuanya. Selesai, kita tekan enter. Username-nya itu adalah admin kecil, passwordnya admin kecil. Ini kita tentang remember me, supaya ketika kita akan masuk lagi ke sini, WP adminnya tidak perlu memasukkan username dan passwordnya. Tentang remember me, lalu klik. Sudah, ini yang klien, kita close dulu. Di sini kita sudah masuk di halaman WP admin. Yang perlu diperhatikan di sini di bagian post. Bagian post berisi apa yang sudah kita publish. Yaitu yang kita publish adalah soal, maka soal-soal yang sudah dipublish maka semuanya akan muncul di sini. Nah, kebetulan di sini hanya 14 soal yang sudah kita publish dan akan muncul di sini. Kalau misalkan kita akan melihat soalnya, kita bisa klik di sini. Klik, lalu soalnya akan muncul. Nah, ini adalah soal-soalnya. Ada pilihan ganda sebanyak 40 soal dan esai 5 soal. Oke. Dengan post, ini hanya soal, dan media itu berisi gambar-gambar yang ada di soal. Nah, otomatis muncul di sini. Ini ada 248 item. Tidak perlu ditarik, komen nggak perlu. Preference ini berisi tentang tema. Temanya adalah ONBK, abaikan, plugin, nggak usah, tool, abaikan juga, di setting. Nah, di setting yang perlu kita ubah itu bagian tagline. Tagline ini kita ubah. Sekolahku ini diganti. Misalkan adalah MTS yang sudah ada. Misalkan saya pilih MTS Alislah Yasuk. Lalu ke bawah, ini abaikan semuanya. Tidak perlu diotak-atik lagi. Shifting. Sudah. MTS Alislah Yasuk itu akan muncul tampil di bagian kliennya. Kita klik yang bagian ini, KK16. Nah, ini akan mengubah di sini. Nah, di sini belum berubah dikarenakan kita masih belum set satu langkah lagi di bagian bawah di bekas gratis. Nah, ini setting.
proses. Oke, udah lagi kita refresh. Nah, muncul ini. Di bawahnya ada additional madrasah berbasis komputer dan smartphone. Ini kita bisa ganti nanti kalau misalkan aplikasi ini mau dipakai di penilaian harian OPH, penilaian akhir semester, tes, atau penilaian akhir tahun PAT. Nanti kita bisa ubah nanti. Kita kembali di pengaturan tes. Di sini saya jelaskan sedikit. Masa aktif token 30, artinya 30 menit token itu akan berganti. SLK, CBT, ini kita ganti. Mentionnya sudah with sesuai dengan lokasi kita, WIB. Sembunyikan pilihan mapel, ini abaikan. Tampilkan semua mapel, abaikan. Tampilkan nilai siswa di akhir ujian, ini bisa di checklist atau di unchecklist. Fungsinya adalah ketika siswa login dan mengerjakan soal, ketika selesai maka nilai itu akan muncul. Siswa itu bisa melihat hasilnya ketika kita men-checklist bagian ini. Kalau tidak di checklist, maka ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal, maka langsung log out. Tidak bisa melihat berapa hasilnya, berapa nilai siswa yang didapatkan. Wajib reset ketika siswa keluar tanpa logout. Ketika misalkan siswa mengerjakan, lalu tiba-tiba komputernya bermasalah, atau tanpa sengaja siswa itu keluar dari browsernya, maka ketika dia mau login kembali, dia harus minta reset ke logout. Ini fungsinya adalah yang bagian ini. Ketika di checklist, kalau dirasa ribet, silakan dikosongkan, tidak usah di checklist. Siswa boleh logout sebelum selesai. Ketika siswa itu login, lalu siswa mau keluar, sebelum pekerjaan soalnya itu selesai, siswa itu bagian di sini akan muncul nama siswa dan tulisan logout. Siswa itu bisa keluar dari soal ini, pekerjaan soal ini, dan bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Supaya lebih tertib, maka bagian ini tidak perlu di checklist. Terus peserta bisa melakukan pendaftaran sendiri. Itu juga tidak perlu karena peserta itu sudah ditentukan. Token secara otomatis bisa checklist ataupun tidak. Artinya ketika siswa login di sini, nanti ada permintaan token. Token itu harus sesuai dengan yang ada di sistem. Kalau misalkan ini otomatis, maka siswa itu tidak perlu memasukkan token. Jadi langsung mengerjakan soal. Bagaimana untuk mendapatkan token? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, jika sudah berada di tampilan WP Admin, langsung pindah ke bawah di database test. Kita klik di sini di database test. Di sini ada token. Nah, tokennya ada ini. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan masuk di CBT Admin bagian ini. Ini disesuaikan BTP pakai IP address, ID server itu diambil dari Excel-nya. Kita buka Excel-nya dulu. Ini. Nah, ini servernya, Lab Timur. Ini kita copy. Taruh di sini, lalu submit. Ini data pesertanya, status case-nya kita ambil di sini, mapelnya adalah tidak alat, ini, oke, dan release token. Nah, tokennya adalah SPKRYA, ini tokennya sama dengan yang di WP Admin. Itu yang kedua adalah ambil di CBT Admin. Atau cara yang ketiga, ketika kita sudah
berada di Excel-nya, kita bisa langsung lihat di sini, refresh token. Nah, tokennya juga ada di sini, SPKRYA di sana. Di sini SPKRYA dan juga di WP admin juga ada SPKRYA. Itu untuk mendapatkan token. Bisa ada 3 cara, bisa langsung di WP admin, atau yang kedua di CVT admin, atau yang ketiga ketika kita sudah berhadapan dengan Excel, jadi kita nggak perlu lagi masuk di WP admin atau di CVT admin, jadi langsung di Excel-nya di sini. Refresh token untuk mengetahuinya. Nah, ini sudah berubah. Oke, kita lanjut. Jadi sebaiknya token itu di checklist. Token secara otomatis akan keluar di halaman siswanya. Tidak wajib menjawab semua soal. Ini harus di checklist. Kenapa? Karena ketika siswa itu mengerjakan soal itu ada pilihan ganda, tentu itu bisa dijawab langsung. Yang kedua adalah soal esai. Nah, kebanyakan ketika berhadapan dengan soal esai, maka siswa itu tidak mengerjakan langsung ke komputer ataupun ke smartphone, tapi dikerjakan di kertas. Sehingga ketika ini misalkan tidak wajib menjawab soal itu adalah di uncheck, maka siswa itu harus mengerjakan semua. Soal itu harus terisi. Di soal uraian itu ada kolom khusus, kolom untuk menjawab, maka itu harus terisi. Kalau misalkan itu tidak terisi, maka siswa itu tidak bisa menyelesaikan soalnya. Sehingga di sini harus di checklist. Karena jawaban uraian itu sudah dijawab pada kertas. Pesan homepage adalah yang ini, attachment madrasah berbasis komputer bagian ini. Nah, ini yang kita ubah nanti. Di bagian ini kita ubah. Kalau misalkan aplikasi ini dipakai di BMT, maka silakan ubah bagian ini. Sampai 0, tidak usah diisi, karena kita tidak menggunakan exam client, exam khusus. Jadi siswa itu langsung masukkan ke browser. Ini wajib exam client Android, tidak usah, abaikan. Pesan error abaikan. Minimal sisa waktu di sini 0. Kalau misalkan 0, artinya tidak ada minimal sisa waktu. Jadi kapanpun siswa ingin mengumpulkan jawaban, itu bisa terserah siswa. Contoh, ketika login, ini untuk token auto. Kalau misalkan tadi itu adalah token secara otomatis ini di uncheck, maka di sini kita harus memasukkan tokennya. Karena di sini di checklist, maka token itu langsung terisi auto. Kita langsung mulai. Kita jawab terserah, ada percobaan. Nah, takutnya siswa itu seperti yang saya lakukan ini, sembarangan mengerjakan lalu klik selesai. Nah, dan di sini klik selesai. Di sini ada lihat nilai, hasilnya adalah 5, lalu di log on. Artinya siswa itu dapat menyelesaikan mapel ujian matematika tidak sampai 1 menit. Sehingga minimal sisa waktu ini sangat bermanfaat ketika ini kita setting. Misalkan kita setting di sini adalah 15 menit. Kita setting. Oke, kita masuk lagi dengan siswa yang lain.
login, dan mulai. Si siswa kita akan mengerjakan lagi. Kalau di sini saving cerdasnya. Oke, ketika selesai, kumpulkan jawaban. Nah, ketika ini kita klik, nah, di sini akan muncul pesan Anda terlalu cepat mengumpulkan. Oke, sehingga siswa itu tidak bisa menyelesaikan ujian yang kita harap, karena siswanya masih sisa waktunya masih banyak, sekitar 1 jam 29 menit. Sehingga siswa itu yang super cerdas itu akan tetap menunggu hingga sisa waktunya adalah 15 menit. Nah, ini opsional. Apakah ini akan diisi 0 atau diberi waktu, itu terserah dari kebijakan masing-masing madrasah. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah metode penghitungan waktu. Di sini ada 2, dinamik, klasik. Dan di sini sudah ada penjelasannya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan yang selanjutnya adalah metode penyimpanan jawaban. Di sini ada 2. Yang pertama adalah real time, jawaban langsung disimpan di server. Misalkan yang ini, karena tadi itu adalah real time, maka kita bisa langsung lihat jawabannya, hasilnya yang dikerjakan oleh siswa. Dengan cara kita refresh hasil di sini. Nah, di sini yang tadi yang super cerdas, tidak sampai 1 menit langsung selesai, hasilnya adalah 5. Sedangkan yang kedua, yang sekarang, itu masih statusnya mengerjakan, karena tidak bisa menyelesaikan, mengumpulkan jawaban. Karena harus sisa waktu harus 15 menit minimal. So, kalau real time kita bisa langsung mengetahui jawaban siswa. Kalau performance, jawaban disimpan di klien dan dikirim ke server ketika siswa sudah mengumpulkan. Jadi, kalau sudah dikumpulkan sini dan sukses, maka akan ada bar mengirim jawaban di bawah. Dan langsung ketika sukses akan masuk ke sini. Nah, ketika menggunakan performance, ketika kita refresh hasil, maka di sini tidak akan muncul yang Indar Maulana ini, tidak akan muncul kalau kita menggunakan performance. Untuk yang real time dan performance ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang real time ini adalah jawaban langsung disimpan di server. Kekurangannya adalah kalau misalkan banyak peserta itu adalah lebih dari 100 dan servernya cuma 1, speknya adalah minim, maka itu akan membuat server itu lemot. Itu kekurangannya. Kalau misalkan banyak siswa sedikit menggunakan real time, meskipun isi server kita minim, misalkan menggunakan Core i3 generasi Core 7 misalkan, itu masih mampu. Lalu untuk yang performance, kelebihannya adalah ketika kita mempunyai peserta yang sangat banyak, lebih 100, maka dengan performance itu tidak ada masalah, karena jawaban siswa itu akan dikirim ketika sudah selesai diklik kumpulkan jawaban. Maka di situ ada proses mengirim jawaban dari klien menuju ke PC server. Nah, itu kelebihannya. Beban PC server itu ringan. Kalau real time, beban PC server itu akan berat. Jadi ini untuk menyesuaikan dengan spesifikasi dari PC servernya. Kalau misalkan PC server kita itu adalah speed yang tinggi, maka disarankan menggunakan real time, karena kita akan langsung tahu jawaban siswa. Aktivitas siswa bisa langsung masuk di Excel di sini. Kalau performance, kita masih menunggu, tidak bisa melihat apakah siswa sudah mengerjakan atau tidak, berapa yang dikerjakan, apakah terjadi error atau tidak. Itu yang performance. Jadi sarannya kita harus mengambil yang mode real time.
Database selanjutnya adalah database riset database. Nah, riset database digunakan untuk meriset data yang sudah masuk di WP admin. Ketika kita klik riset, maka yang di post ini bagian soal itu akan hilang, akan dihapus, dan termasuk di media juga akan dihapus. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan fitur ini, riset database. Riset database kita gunakan di awal saja, sebelum memasukkan soal. Dari soal kita harus riset supaya ringan, tidak ada salah sebelumnya. Ketika ini sudah selesai, jangan lupa kita klik save link. Kebetulan judul, logo kiri ini sudah saya setting, logo kanan sudah, tidak perlu sampai otak-atik lagi. Nama sekolah silakan diubah menyesuaikan, kota Sumeneb, provinsi Jawa Timur, nama kegiatan apa namanya, BKS atau PH, PHT atau PAS, atau ujian yang lain silakan disesuaikan. Tahun ajaran, daftar hadir ini nggak usah diubah, tidak usah. Lalu saving kalau misalkan ada perubahan. Oke, sudah bagian ini saya rasa sudah selesai. Selanjutnya di bagian CM pop-up ini bisa ditambahkan, misalkan di bagian ini kita tampilkan jadwal ujian, kita bisa menambahkan di sini. Tapi penjelasan ini akan dijelaskan di pertemuan yang akan kita. Nah, sudah. Menu selanjutnya adalah di database siswa. Di sini ada 3 database test, itu berisi tentang tes apa saja yang diaktifkan, yang sudah diaktifkan dari awal sampai yang terakhir. Dan di sini juga ada informasi token. Lalu selanjutnya adalah data siswa. Data siswa itu adalah data yang akan diujikan. Daftar ini yang akan diujikan. Contohnya adalah ini. Nah, data ini akan masuk ke daftar siswa. Di sini sebanyak 18 orang. Di sini 18. Kalau misalkan ini saya ganti ke sesi 1, ada 19 orang. Kita upload. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada 21 orang. Kenapa? Karena yang kita upload itu adalah 19 orang, dan yang tadi yang sudah mengerjakan atau sedang mengerjakan itu ada 2. Ini yang sudah selesai. 1 itu artinya adalah selesai, 2 adalah mengerjakan. Ini yang sudah mengerjakan, yang tadi, yang ini masih ada sisa waktu. Jadi akan berubah, data siswa ini akan berubah sesuai dengan yang diupload di sini. Yang masuk, yang sudah selesai ataupun mengerjakan akan tetap tampil di sini. Nah, selanjutnya adalah data tes siswa. Nah, ini yang sudah proses mengerjakan atau yang sudah mengerjakan di sini. Oke. Yang tadi kan yang di refresh hasil itu hanya 2 orang, dan Maulana Hamdani Futawaka. Ini nomor pesertanya 009 005. Jadi di sini yang muncul adalah 005 009. Jadi yang data tes siswa artinya siswa yang sudah atau yang sedang mengerjakan ujian.
Untuk penjelasan di WP Admin saya rasa sudah selesai. Jadi yang perlu diperhatikan itu bagian yang pertama, bagian pos. Ini soal-soal yang sudah dipublish masuk ke sini di menu pos. Lalu yang kedua yang perlu di setting itu bagian setting, ini yang diubah. Lalu yang ketiga di pengaturan tes, bagian ini silakan disesuaikan dan jangan lupa safety ketika ada perubahan. Yang selanjutnya adalah pengaturan judul, ini disesuaikan, jangan lupa safety. Jadi yang pertama pos, yang kedua setting, yang ketiga pengaturan tes, yang keempat pengaturan judul. Jadi ada 4 yang perlu di setting di bagian WP Admin. Oke, yang bagian ini sudah selesai. Saya klik tes. Untuk menyelesaikannya, mengakhiri ujian, kita bisa start bagian ini, stop, dan quit. Ini CPT control kalau misalkan Anda ingin memulai untuk yang akan datang besoknya, misalkan hari kedua, tinggal double klik yang pertama. Nah, otomatis jalan. Kalau misalkan tidak jalan bagian apa aja, kita harus pindah ke yang bagian kaki ini, CPT tweak. Berarti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau misalkan potnya sudah ada yang pakai, kita atasi dengan memilih yang angka 8. Klik 8, tekan enter. Nah, sudah. Karena kita sudah meeting yang di awal. Nah, bagian ini saya jelaskan sedikit supaya PC server kita tidak lemot. Awalnya lancar, tidak lemot, kemungkinan ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah Windows update-nya. Kadang kalau kita menggunakan Windows 10, atau yang saya ini adalah Windows 11, terkadang ada updatean baru dari Windows, itu otomatis ketika terhubung ke internet itu akan update. Nah, ketika update minor itu tidak akan masalah. Ketika sudah ada update mayor, maka itu kadang meminta restart. Ketika sudah selesai mendownload Windows Update, tiba-tiba minta restart atau restart sendiri. Ketika kita meninggalkan PC server, tiba-tiba restart. Nah, itu akan mengakibatkan proses ujian akan berhenti karena PC server itu sudah melakukan restart. Caranya adalah kita harus mematikan Windows Update-nya. Kita pilih klik 1, enter. Di sini bisa kita memilih angka 1 disable Windows Update. Jadi Windows Update-nya akan di disable selama ujian. Kalau misalkan selesai ujian, bisa di enable kembali. Jadi kalau kita tidak ingin mematikan, kita bisa klik memilih yang ketiga ini, yaitu mempause Windows Update-nya. Silakan dipilih nanti. Nah, apakah memilih yang pertama atau yang ketiga. Saya kembalikan 0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mematikan Windows Firewall. Kita pilih yang ketiga, enter. Nah, di sini kita pilih yang pertama, 1, tekan enter. Maka otomatis firewall-nya sudah kita matikan. Kita coba lihat. Ini firewall, nah, ini sudah on off. Ini firewall harus kita matikan ketika sudah akan melaksanakan ujian. Lalu selanjutnya adalah bagian yang kelima ini. Supaya lebih fresh komputer kita, komputer server kita harus membersihkan sampah dan update Windows-nya. Mungkin sebelum kita menginstal CPT ada update. Jadi
Ketika sudah ada update dan itu menjadi sampah, maka kita harus membersihkan supaya kinerja komputer kita lebih maksimal. Jadi yang pertama itu Windows update-nya kita harus matikan atau kita bisa close. Yang kedua adalah Windows firewall-nya kita wajib matikan. Yang kelima ini opsional. Kalau misalkan sudah speed tinggi tidak masalah, ya abaikan yang ini. Sudah. Untuk CVT admin saya jelaskan. Beranda di sini pada status mode dia menjelaskan statusnya aktif atau tidak. Status sinkronisasi abaikan. Daftar peserta sama dengan yang tadi yang sudah diupload. Status tes, kalau misalkan kita menggunakan CVT admin, jangan lupa kita lihat di sini daftar kelompoknya kelompok berapa, lalu daftar tesnya apa yang mau kita ujikan, tinggal pilih di sini mapelnya mapel apa, jangan lupa klik pilih. Lalu tokennya kalau di sini kosong silakan pilih token kalau kita menggunakan sistem token. Status peserta ini yang tadi, ini yang sudah atau yang sedang mengajukan. Daftar tesnya akan tampil di sini kalau misalkan kita sudah menyelesaikan 10 ujian, 10 mapel, maka di sini akan muncul di sini. Filter usah, yang apa tidak usah, reset selesai. Kita harus checklist di sini, lalu reset selesai. Kalau misalkan siswa itu ingin masuk kembali, kalau misalkan ada error, tiba-tiba siswa itu sudah selesai mengerjakan padahal dia belum selesai, maka kita menggunakan fitur ini, reset selesai. Kita pilih dulu reset selesai. Atau reset login adalah ketika kita menggunakan fitur yang tadi, misalkan program tes. Nah, di sini wajib reset ketika siswa keluar tanpa logout. Misalkan ada error di komputer, lalu siswa itu akan masuk kembali, login kembali, dia tidak akan bisa login, akan muncul peringatan untuk menghubungi proktor untuk mereset. Nah, caranya adalah kita klik di sini, pilih siswanya, lalu reset loginnya. Kalau sudah reset, maka otomatis siswa itu dapat login kembali. Proses selesai artinya adalah misalkan di sini kita pilih karena sangat lama, kita paksa selesai. Nah, otomatis di sini adalah selesai. Siswa yang tadi itu, yang bagian ini, itu sudah dianggap selesai. Ketika di sini kita pilih siswanya dan klik for selesai, memaksa selesai. Sudah? Dan kita bisa mengekspornya. Yang data di sini, daftar di sini, kita bisa ekspor ke Excel. Laporan hasil. Fungsinya adalah melaporkan hasil ujiannya. Berapa yang ingin dilaporkan? Misalkan di sini juga ada satu submit karena kebetulan masih satu modul yang diujikan. Submit. Kalau di sini diisi 2, maka di sini akan nambah nanti. Nah, ini. Kalau 1, maka cuma 1 di sini. Kita pilih mapelnya. Nama mapel apa? Misalkan AA, disingkat A. Penandatanganan adalah siapa? Di sini catatan dan menandatanganan misalkan dokter siapa? Lewat anjay. Dokter namanya adalah saya dokter. Misalkan di sini ada isi net, ada net, kota atau tanggal, misalkan di sini adalah Sumeneb. Tanggalnya adalah 21 Maret 2024. Jabatan kepala desa. Namanya siapa? Saya Muhammad. Di sini diisi net ya. Sudah. Kita print. Nah, di sini muncul. Karena kebetulan di sini cuma 2 yang sudah selesai, maka di sini sudah ada nilainya, yang lain 0. Nah, di sini juga ada rata-rata
Rendahnya berapa, tingginya berapa. Ini vektornya saya vektor, ini alamat dasarnya saya kamar. Sudah, tinggal di print. Ini yang baru sudah bagaimana? Karena di sini belum diubah di bagian judul. Nah, ini misalkan saya ambil di setting, kita copy, nah ini laporan. Nah, sini sudah berubah. Oke, untuk laporan reset login peserta. Yang ini untuk mereset login pesertanya, bisa dari sini atau yang tadi di sini, terserah mau lewat yang mana. Yang penting semuanya bisa. Kartu peserta, kalau misalkan menggunakan fitur ini untuk buka kartu peserta silakan. Kalau punya format lain silakan. Absensi, nah ini juga disediakan untuk mencetak daftar hadir. Jadi sudah sesuai, tinggal dicetak di print. Kalau sudah semuanya, tinggal klik log out. Lanjut, yang ketiga adalah CVT soal. Nah, CVT soal ini adalah berisi file soalnya, bagian ini. Terus yang keempat, seperti yang tadi itu untuk tweet. Oke, sekian penjelasan saya untuk bagaimana cara menginstal CVT Microsoft ini yang sudah include dengan soalnya. Untuk mematikannya, kita bisa stop ini, action stop, MySQL kita stop, lalu di quit. Sudah selesai. Oke, terima kasih.